Begitu banyak resep untuk mencapai kebahagiaan ditawarkan. Berbagai cabang ilmu pengetahuan mencoba memberikan solusi terhadap salah satu pertanyaan terbesar umat manusia ini. Apakah Buddhisme juga mampu memberikan kebahagiaan kepada praktisinya? Kebebasan berpikir dalam Buddhisme. Sudah menjadi pengetahuan kita bahwa Buddhisme sangat berbeda. Buddhisme memberikan kebebasan penuh bagi penganut maupun simpatisannya. Bukanlah suatu perbuatan yang salah apabila seorang Buddhis tidak mempercayai apa yang disabdakan oleh Buddha sendiri. Tidak masalah bagi seorang Buddhis untuk meragukan kitab sucinya sendiri. Umat Buddha tidak ambil pusing pada hal-hal spekulatif yang jelas-jelas tidak dapat dibuktikan secara nyata di kehidupan ini. Tidak peduli apakah benar surga atau neraka itu ada. Apakah Buddha memang benar-benar Maha Tahu? Apakah benar-benar bila kita mati akan terlahir lagi? Apakah benar karma itu ada? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang melintas di otak kita. Tentu saja, orang-orang yang pernah menerima ajaran-ajaran agama akan bertanya dengan penuh keheranan. Lalu, apa yang membuat Anda dan orang-orang yang lain beragama Buddha? Janji surga tidak ada, ditakut-takuti neraka juga tidak ada. Orang-orang yang menganut ajaran Buddha, dikarenakan ajaran Buddha menyediakan suatu solusi, memberikan cara pemecahan masalah yang begitu indah untuk masalah-masalah terbesar manusia pada kehidupan ini. Bukan janji-janji di masa datang setelah mati yang sama sekali tidak bisa dibuktikan. Buddhisme menyediakan kedamaian dan kebahagiaan saat ini. Walaupun bila ditelaah lebih lanjut lagi, Buddhisme juga menawarkan spiritualitas yang lebih dalam dan lebih tinggi. Memang, banyak orang yang beragama Buddha karena merasa menemukan suatu realitas dan hal-hal logis yang tidak akan ditemui di tempat lain. Mereka tidak menemukan hal-hal spekulatif pada sabda-sabda Buddha. Mereka tidak menemukan dongeng-dongeng indah mengenai ciptaan, asal-muasal sesuatu yang jelas-jelas telah gugur oleh ilmu pengetahuan modern. Pada intinya, Buddhisme tetaplah merupakan sebuah agama yang dipraktikkan dan sebuah jalan spiritual, bukan hanya sekedar alat untuk berdebat atau berisi teori-teori indah dan kering. Jadi, bila ada yang bertanya, bagaimana membuktikan ajaran Buddha? Pada level yang paling mudah dan tidak terlalu muluk-muluk, bila seseorang mendengar dan mempraktikkan Buddha Dhamma, lalu merasakan kebahagiaan dan damai, berarti ajaran Buddha adalah benar. Jangan membicarakan level yang muluk-muluk, karena pembuktian ini perlu ketekunan, walaupun Buddha sendiri sudah menyediakan perangkat pembuktiannya. Atau bila ada yang menginginkan pembuktian ilmiah, Anda terpaksa harus puas hanya dengan membaca hasil penelitian orang lain. Salah satunya oleh Dr. Lance Stephenson
di salah satu bukunya yang membahas tentang tumimba lahir. Problem dan solusi dari Buddha Dhamma. Lalu, apa permasalahan terbesar manusia? Setiap manusia menginginkan dan mencari kebahagiaan, walaupun definisi dan cara mencapai kebahagiaan itu berbeda-beda. Sebagian orang mungkin akan berpikir, alangkah bahagianya apabila seluruh teoritis dan praktik-praktik kebencian dapat dimusnahkan. Sebagian yang lain akan berpikir, alangkah bahagianya bila keadilan ditegakkan dan Zionis diberantas. Sebagian orang lagi mungkin akan berpikir, alangkah bahagianya kalau semua orang dapat diajak bertobat menuju ke jalan Tuhan. Sementara yang lain berpikir, alangkah bahagianya kalau semua orang dapat membuka pikiran dan wawasannya, keluar dari tempurung dan melepas kacamata kudanya. Seperti waktu kita masih di sekolah dasar, kita berpikir, alangkah bahagianya bila kita nanti bisa masuk SMP favorit dan menjadi lebih pandai. Namun, setelah SMP, kita tidak juga bahagia, dan kita mulai berpikir lagi. Kalau saya bisa masuk SMA, karenanya pakai celana panjang, pakai sepeda motor, dan saya akan bahagia. Kita pun mulai mengejar kebahagiaan tersebut, belajar dengan keras sampai akhirnya bisa sekolah di SMA favorit. Dan ternyata kita tetap tidak bahagia. Mulai berpikir lagi, alangkah enaknya kuliah. Tidak harus belajar setiap hari, pakai baju yang suka-suka, kelihatan lebih pintar, dan pasti saya akan bahagia kalau sudah kuliah. Dan sudah bisa ditebak, kita akan tambah stres dan tetap tidak bertemu kebahagiaan. Begitu seterusnya. Ingin pacar, ingin kerja, ingin punya mobil, ingin punya rumah. Setelah semuanya diraih, masalah semakin banyak, stres semakin besar, apalagi kalau tidak kesampaian. Ternyata, rumusan bahagia itu berbeda-beda dan terus berubah-ubah. Solusi Buddhis untuk kebahagiaan adalah 4 kebenaran mulia. Ternyata masalah kebahagiaan adalah masalah pikiran. Pikiran yang melekat pada kebencian, keserakahan, dan kebodohan akan membawa penderitaan. Pikiran yang lepas dari hal-hal jelek membawa kebahagiaan. Ini adalah tentang rasa puas dan pelepasan. Ada sebuah cerita yang sangat mengena dari Ajahn Brahmawangsa mengenai seorang biku yang telah mengajar di sebuah penjara di Australia. Setelah mengajar meditasi beberapa lama di penjara tersebut, para napi semakin dekat dengan sang biku. Karena ingin memenuhi keingintahuannya, mereka bertanya, bagaimana kehidupan seorang biku di wiharanya? Sang biku bercerita bahwa dia harus bangun pukul 4 subuh, membaca parita, dan meditasi. Menjelang tengah hari, para biku makan siang. Satu-satunya makanan di hari itu, dan mereka tidak bisa memilih. Apa yang disuguhkan, itulah yang dimakan. Tidak ada televisi, tidak ada hiburan musik, pakaian hanya berupa jubah. Kadang mereka harus bekerja, meditasi dan meditasi.
tidur hanya dengan alas seadanya di lantai keras. Mendengar itu, para napi terkejut. Di penjara mereka dapat makan 3 kali sehari. Ada televisi, ada olahraga, hiburan, dan musik. Tidur di kasur empuk, sampai salah satu nabi menyeletuk. Sungguh mengerikan, mengapa Anda tidak bergabung dengan kami di sini saja? Jadi, apa yang membedakan wihara dengan penjara? Kenapa jatah retret di wihara tersebut penuh sampai 3 tahun mendatang? Kenapa biku-biku lebih bahagia tinggal di sana? Di lain pihak, kenapa napi-napi tidak betah di penjara? Kenapa napi-napi banyak mencoba kabur dari penjara? Biku-biku bahagia karena mereka ingin berada di sana, dan napi-napi tersiksa karena tidak ingin berada di penjara. Dengan begitu, definisi penjara bisa diperluas. Kalau Anda membenci pada pekerjaan Anda yang sekarang, berarti Anda ada di penjara. Kalau Anda berada pada perkawinan yang berantakan, Anda di penjara. Kalau Anda merasa gerah dengan dunia yang penuh dengan kekacauan, Anda berada dalam penjara. Kalau Anda tidak menyukai tubuh Anda yang sakit-sakitan, lemes, loyo, letih, lesu, berarti Anda berada dalam penjara. Dan yang terakhir, kalau Anda berada pada forum diskusi yang tidak Anda sukai, tersiksa membaca postingan-postingan yang tidak enak, Anda berada dalam penjara. Lalu, apa hubungannya antara solusi Buddhis dengan meditasi? Karena tadi dikatakan bahwa semua tentang pikiran, jadi obatnya tentu juga harus berurusan dengan pikiran. Mengapa harus meditasi? Pertanyaan ini akan muncul begitu saja. Problem manusia ternyata sumbernya ada pada dirinya sendiri. Pikiran yang liar, pikiran yang melekat pada kebencian, keserakahan, dan kebodohan. Kebanyakan orang selalu menganggap semua problem terletak di luar dirinya. Sebagai contoh, si A selalu menganggap betapa jahatnya iblis yang berusaha menjerumuskan manusia. Betapa liciknya sang iblis. Betapa ajaran-ajaran iblis menyesatkan manusia. Betapa sesatnya meditasi, hipnotis, Buddha, patung, dan lain-lain. Manusia-manusia seperti ini selalu menjadikan kesalahan orang lain sebagai alasan untuk tidak bahagia. Mereka menyiksa dirinya sendiri dengan segala kebencian, keserakahan, dan kebodohan yang melekat di hatinya. Mereka akan menyalahkan pihak luar atas ketidaktenangan hatinya. Mereka akan menuding mertua, ayah, ibu, pacar, istri, suami, engkong, musuh, atasan, rekan kerja, tetangga, komunitas, guru, murid, si A, B, C, sampai Z atas segala penderitaan yang dialaminya. Ajahn Chah memberikan perumpamaan yang tepat. Gatal di kepala, garuk-garuk di pantat. Itulah orang-orang yang selalu berusaha mencari problem dan solusi di luar dirinya. Bukannya gatalnya hilang, malah pantatnya jadi lecet. Bukannya kegelisahan, kemarahan, sakit hati, kebencian, dan problem-problem lain menjadi hilang, malah semakin menjadi-jadi, semakin menderita.
Mereka yang mencari-cari solusi di luar akan selalu berbicara dengan mengapa. Mereka akan berkata, mengapa pacar saya tidak pengertian? Mengapa mertua saya kepala batu? Mengapa bos saya tidak bisa mengerti? Mengapa penumpang bus di sebelah saya tidak mandi? Mengapa cewek-cewek di seberang tidak naksir saya? Mengapa tidak ada pria tampan melamar saya? Mengapa video saya tidak FYP? Mengapa internet saya lambat? Mengapa, dan mengapa lainnya? Jauh dari semua itu, Buddha mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dan jauh lebih pintar. Buddha mengajarkan kita untuk menjadi orang yang proaktif. Daripada menimpahkan kesalahan pada sesuatu yang ada di luar kontrol kita, Buddha mengajarkan solusi yang jitu, yaitu mencari solusi di dalam diri sendiri. Kebencian, keserakahan, dan kebodohan di diri kita sendiri itulah yang harus dipadamkan. Dan itulah mengapa kita perlu yang namanya meditasi. Meditasi sangat penting untuk kita, untuk mengontrol pikiran kita, untuk mengendalikan diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.